Baik, kembali lagi dalam video Mr. Fendi. Hari ini kita akan bahas tetap sama materinya adalah industri jasa keuangan. Bagian yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Video yang pertama kita sudah membahas tentang lembaga keuangan yang bagian bank. Ya, sekarang lembaga keuangan yang bukan bank sekali lagi ya. Jadi kalau lembaga keuangan bukan bank itu ada semua badan, ya, semua perusahaan yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan, ya, ada di bagian bidang keuangan, tetapi tidak langsung maupun langsung menyalurkan dananya kepada masyarakat. Sekali lagi ya, lembaga keuangan bukan bank artinya semua badan atau perusahaan yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan. Ya, baik dia langsung maupun tidak langsung menyalurkan dananya kepada masyarakat. Yang contohnya apa? Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menghimpun dana, tetap menghimpun dana dari para anggota, kemudian dia salurkan kembali kepada anggotanya. Misalkan si A, ya, si A punya anggota B, C, D, ya. Jadi si A menghimpun dana dari B, C, D, kemudian dia salurkan kembali ke B, C, D anggotanya atau ke masyarakat umum juga boleh. Silakan. Ya. Nah, koperasi simpan pinjam ada terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, ya, simpanan sukarela dan simpanan yang lainnya yang sah gitu ya. Nah, itu dia. Kita akan bahas satu-satu simpanan pokok itu apa, gitu ya. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayar. Sekali lagi, simpanan pokok adalah simpanan sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota. Jadi, si A ya punya anggota B, C, D. Si B, C, D harus membayar sejumlah uang ya kepada koperasi itu. Koperasi simpan pinjam, ya. Pada saat ketika dia mau masuk menjadi anggota koperasi. Ketika B, C, D mau masuk menjadi anggota koperasi, dia harus bayar sejumlah uang ya yang besarnya sama tiap anggota. Si B, C, D sama-sama bayar uang masuk ya dari 50.000. Tetap dia masuk besarnya sama setiap anggota. Itu simpanan pokok. Sedangkan simpanan wajib, ya, simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi secara rutin. Ya, simpanan wajib yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi secara rutin yang besarnya sama juga untuk tiap anggota. Jadi setiap B, C, D itu anggotanya rutin dia harus bayar simpanan wajib ini dengan besarnya sama setiap anggota. Anggota masing-masing 50.000, dia tetap bayar 50.000 semuanya B, C, D sama-sama bayar. Pembayarannya bisa dilakukan mungkin ada koperasi yang per minggu, ada yang per bulan gitu, ada yang mungkin sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga AD, ART-nya masing-masing ya, sesuai dengan koperasinya masing-masing intinya. Yang ketiga adalah simpanan sukarela. Nah, ini beda. Ya, kalau simpanan sukarela sifatnya sukarela ya. Mau kasih berapa boleh. Artinya tidak diwajibkan ya kepada anggota koperasi. B mau bayar 1 juta silakan. C mau bayar 50.000 lagi silakan ya. Anggota boleh menyimpan, boleh juga tidak. Namanya juga simpanan ya, boleh simpan, boleh tidak. Angka besarnya juga silakan ditentukan ya. Apa namanya anggota yang masing-masing. Tidak ditentukan oleh koperasi. Terserah deh ya. Nah, simpanan yang lain yang sah adalah dana yang berasal dari bantuan ya. Bantuan dari pemerintah contohnya apa? Hibah gitu ya. Dana cadangan, koperasi, modal pinjaman dari bank-bank lain atau pihak-pihak lain gitu ya. Dana ini berasal dari bantuan yang sah ya, sah gitu ya dari sumber-sumber lain. Pemerintah, hibah, dana cadangan koperasi ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah koperasi contohnya. Yang kedua adalah perusahaan pegadaian. Mungkin kita sering dengar pegadaian ya, banyak mungkin dekat-dekat rumah kita ada perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah perusahaan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas apa? Pinjaman. Ya, menyediakan fasilitas pinjaman dengan apa? Jaminan tertentu. Jadi ada jaminannya. Ketika kamu pinjam uang 1 juta, ada jaminannya. Apa misalkan gitu ya. Contoh, misalkan perhiasan, anting, gelang, ya, perabot rumah tangga, mobil, misalkan kendaraan, ya kan, motor, gadainya. Makanya orang bilang mau menggadaikan BPKB mobil, BPKB motor. Nah, itu dia ya. Itu di lembaga perusahaan pegadaian ya, menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Oke, nah yang ketiga, apa sih lembaga keuangan yang ketiga? Contohnya pasar modal dan reksadana. Ini banyak sekali orang yang tertarik ya belajar tentang pasar modal dan juga reksadana. Ya, fungsinya pasar modal itu dibedakan menjadi dua ya. Ada pasar perdana dan juga pasar sekunder. Nah, kita belajar satu-satu ya. Pasar perdana atau primary market itu adalah penawaran saham pertama kali.
ya, penawaran saham pertama kali. Jadi misalkan saya mau bikin perusahaan A, saya mau go public gitu ya, maka saya membuat sebuah penawaran saham pertama kali. Nah, itu disebut dengan pasar perdana. Saham pertama kali dari emiten kepada para modal yang punya duit ya, yang punya modal ya, pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbitnya. Siapa penerbitnya? Misalkan perusahaan A gitu ya. Sebelum saham itu diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi siapa nih yang mau punya uang, yang punya modal nih, yang punya modal pada waktu tertentu ditetapkan gitu ya, pada waktu tertentu oleh pihak saya, pihak penerbit, ya kan, sebelum pasar saham saya itu dijual di umum ya di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu apa? Secondary market ya. Pasar sekunder itu penjualan efek gitu ya di yang misalnya umum lah, perusahaan efek umum setelah penjualan pada pasar perdana terakhir ya. Oke. Nah, lembaga keuangan lainnya apa? Misalkan perusahaan sewa guna atau leasing. Pernah dengar ya leasing ya, sewa guna. Kita lihat dulu, perusahaan sewa guna itu apa sih? Perusahaan yang kegiatannya sebenarnya sewa, menyewa, ya, aktiva tetap, ya. Ada gedung, kios, itu sewa, sewa menyewa. Jadi kalau saya punya kios, saya punya gedung, ya, saya punya lahan, saya mau leasing, ya, saya mau menyewa atau kendaraan di leasing ya, khususnya barang modal lah intinya ya. Nah, bidang itu berfokus pada apa? Pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya ya. Pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Jadi, silakan kalau kamu misalkan ini PT Bima Multifinance, Adira Finance itu yang berfokus membiayai orang-orang yang pengen leasing gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kamu pernah dengar gitu ya, mobil kamu di leasing gitu ya, di perusahaan leasing. Berarti ada perusahaan itu, keuangan itu yang membiayai mobil kamu ya, menyewa mobil kamu gitu ya, membiayai dananya. Jadi kamu harus bayar kepada perusahaan leasing tersebut. Nah, yang kelima adalah perusahaan anak piutang. Jadi kegiatan perusahaan ini apa sih anak piutang? Membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Namanya juga piutang ya kan, bukan hutang ya, mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan piutang namanya. Ya, penagihan, bukan hutang ya. Jadi ketika orang yang mau menagih hutang-hutang perusahaan itu, nah ada namanya perusahaan anak hutang ini yang membantu perusahaan itu menagih ya, pengelolaan hutangnya. Contoh PT International Factor Indonesia IFSC ya kan. Jadi contoh ya, misalkan perusahaan SER nih, perusahaan SER punya dihutangin ya, dihutangin sama orang-orang lain nih, perusahaan-perusahaan lain B C D misalkan ya kan. Nah, saya minta bantuan kepada perusahaan anak piutang ya, anak piutang ini akan membantu menagih. Kenapa? Kan saya sulit nih tagih ke perusahaan B C D. Nah, di tugasnya adalah dia membantu saya ya. Yang keenam adalah perusahaan efek. Oke. Oke, yang perusahaan 6 adalah perusahaan efek. Kita perusahaan efek yang melakukan kegiatan usahanya sebagai apa? Penjaminan emisi efek, ya, yang menjaminkan perantara efek, manajer investasi. Jadi semuanya berhubungan dengan bursa efek, gitu ya. Jadi penjaminan efek semuanya, emisi, perantara efek, manajer investasi semuanya itu yang melakukan kegiatan, ya. Nah, PT BCA, PT BNI, gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, yang di C, bagian C ini adalah sektor perasuransian. Apa sih asuransi? Kamu kok sering dengar gitu ya. Mungkin keluarga kamu ada yang menjadi salah satu nasabah atau mungkin salah satu agent gitu ya dari asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, ya kan? Benar ya? Antara si pihak perusahaan asuransi dengan yang nasabahnya ya, pemegang polis ya. Nah, jenis-jenis asuransi ada apa aja saja sih gitu ya. Ada apa saja? Yang pertama ada asuransi umum, ada asuransi jiwa ya, ada reasuransi, ada asuransi kerugian ya. Nah, nanti kita akan bahas apa itu masing-masing asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, asuransi kerugian nanti di video selanjutnya ya. Oke, salam entrepreneur, salam sehat buat kita semuanya.